Bismillahirrohmanirrohim, sebagaimana kita ketahui, bahwa di negeri ini, mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memahami, bahwa nasab keluarga Bani Alawi atau Balawi Yaman yang menisbatkan dirinya sebagai keturunan Nabi melalui Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ternyata, selain gagal secara kajian sejarah dan kitab nasab, juga gagal secara uji genetika tes DNA. Kesimpulannya, menurut data kitab nasab hingga sekitar abad ke-10 Hijriah, baru muncul nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, yang konon hijrah dari Basra Irak ke Hadramaut. Padahal dalam data dan kesaksian Nakib Irak, Sayyid Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman, bahkan makam beliau ada di kota Muktabaro, selatan Baghdad. Hanya berputra 3 orang, yaitu Sayyid Muhammad, Ali dan Hussein, yang ketiganya berketurunan dan membuat nakobah untuk saling mencatat nama keturunannya. Kesimpulannya, tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Artinya hal tersebut berarti fiktif dan batal sesuai ilmu nasab. Dan yang lebih tragis lagi di era sekarang, dengan kemajuan teknologi, yaitu ilmu genetika yang sudah lazim, bahwa susunan basa nukleotida dalam DNA kita telah dapat dibaca dengan sangat presisi. Maka menunjukkan, bahwa mereka ini sama sekali bukan bangsa Arab, karena gen ras Arabnya sangat-sangat kecil sekali. DNA adalah molekul yang mengkode sifat genetik suatu organisme. Setiap data dari tiap sel di tubuh manusia tersimpan di dalam DNA. Selain itu, DNA mengatur fungsi dan pertumbuhan tiap-tiap sel. Ketika manusia melakukan proses reproduksi, akan ada penggabungan antara DNA ayah dan ibu. Nantinya DNA ini akan terus diturunkan kepada keturunan selanjutnya, baik pada anak-anaknya, cucu-cucunya, dan seterusnya. Itulah mengapa kita bisa melacak keaslian seorang anak dari DNA ini. Untuk mendapatkan DNA hanya dibutuhkan sedikit sekali sampel. DNA bisa didapatkan di mana saja di seluruh tubuh manusia, rambut, kuku, air liur, dan sebagainya. Yang penting jaringan tersebut mengandung sel, pasti di dalamnya ada denanya. Ketika zaman dahulu kala, banyak orang-orang Timur Tengah mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hal ini terjadi terutama di negara Islam yang non-Arab, contohnya seperti negara kita ini, Indonesia. Ketika masa zaman emas perdagangan Indonesia melalui jalur maritim, banyak pedagang dari Timur Tengah datang ke Indonesia. Beberapa di antara mereka ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Tingkat informasi dan pengetahuan masyarakat yang terbatas kala itu, mengakibatkan masyarakat mudah percaya pada bualan orang-orang tidak bertanggung jawab tersebut. Asalkan berwajah Arab, pandai ilmu agama, dan bisa mengelabui masyarakat, maka sudah dipastikan, masyarakat akan tertipu. Kenapa banyak orang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi? Salah satu alasan mereka melakukan hal-hal tersebut adalah, untuk bisa dihormati oleh masyarakat setempat. Bahkan beberapa di antaranya ada yang diberi harta yang melimpah, atau bahkan dinikahkan dengan gadis-gadis setempat. Banyak istilah dalam menyebut keturunan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Habib, Syarif, dan sebagainya. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, istilah yang lazim digunakan untuk menyebut keturunan Nabi adalah Habib, jika laki-laki, atau Habibah, jika perempuan. Bahkan hingga zaman sekarang pun masih banyak Habib palsu yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Habib-habib palsu tersebut sekarang tersebar di seluruh dunia. Bahkan sudah bisa dibilang sulit untuk menentukan, apakah seorang Habib itu palsu atau asli, jika tidak ada rekam jejak keluarga yang jelas. Nah, untuk menghindari para Habib palsu tersebut, maka dibutuhkan DNA Nabi Muhammad itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memetakan DNA beliau, sehingga nantinya bisa menjadi template atau standar dalam menentukan keturunan Nabi Muhammad. Nantinya bagian dari DNA beliau akan dicocokkan dengan DNA para Habib tersebut. Apakah ada kecocokan atau tidak? Lalu bagaimana mendapatkan DNA keturunan Nabi Muhammad? Para peneliti baru-baru ini memiliki cara dalam memetakan DNA Nabi Muhammad. Caranya yaitu dengan memetakan Y-DNA short tandem repeat dari keturunan Nabi Muhammad yang berada di zaman sekarang, untuk melihat mundur ke belakang. Y-DNA hanya terdapat di laki-laki saja, sehingga pemeriksaan ini dilakukan pada Habib saja, bukan Habibah. DNA dari para Habib asli dikumpulkan dari seluruh dunia, dan dilihat kesamaannya. Setelah itu data DNA tersebut dicocokkan satu sama lain, sehingga nanti menjadi template tunggal untuk menentukan keaslian keturunan Nabi Muhammad. Lembaga Ekman yang dibawa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pernah menampilkan secara terbuka hasil tes DNA salah satu pembawa acara televisi, Najwa Shihab, di mana ras Arabnya cuma sekitar 3%. Dan hal ini sebenarnya bukan barang baru di Timur Tengah sana, karena ketika tes DNA di Family Tretna pada awal tahun 2000-an yang open posting hasilnya dipublish, maka bisa terpetakan bahwa DNA dari keluarga-keluarga zuriyah Nabi yang tersebar di dunia Islam,
baik yang dari jalur Al-Hasani maupun Al-Husaini, ternyata telah terdeteksi secara presisi dengan baik. Namun ironisnya, hasil tes DNA, terutama Y-DNA atau kromosom Y, garis DNA garis ayah dari Ba'alawi yang mengklaim keturunan lurus laki-laki ke Ahlil Bait Nabi Muhammad, Imam Hussein bin Ali atau Fatimah binti Muhammad, nyatanya telah gagal total. Sekarang marilah kita tinjau kegagalan mereka di mana. Tes DNA keturunan itu terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut. Pertama, autosomal DNA, yaitu meneliti 22 pasang kromosom kita, yang merupakan sumbangan dari 22 kromosom ayah dan 22 kromosom ibu. Hasil dari tes DNA bagian ini, bisa diketahui seseorang dari ras mana saja, serta sebarannya banyak di bagian bumi sebelah mana dan lain-lain. Kedua, gonosom DNA atau DNA jenis kelamin, yang merupakan satu pasang DNA yang menentukan jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki adalah kromosom XY, kromosom X ibu, dan Y ayah. Apabila perempuan maka kromosom XX, X dari ayah dan X dari ibu. Dengan demikian, meneliti garis lurus laki-laki keturunan berarti meneliti kromosom Y-DNA dalam diri kita. Sedangkan untuk garis ibu disebut mat-DNA, karena kromosom X ibu ini biasa diambil di mitokondria dalam sel kita. Kembali kita fokus ke kajian Y-DNA. Mengingat kegagalan nasab garis lurus laki-laki dari Balawi ini adalah klaim yang selalu dibanggakan oleh mereka. Bahkan nasab perempuan dianggap putus, serta aturan pernikahan yang ketat terhadap anak perempuan mereka harus dinikahi oleh pria Balawi sendiri, dengan alasan menjaga nasab. Membahas kerancuan ini perlu pembahasan khusus, karena kalau ini diterapkan, akan jadi bentuk diskriminasi dan rasisme gaya baru. Mengingat dalam kaidah pernasaban dunia, tetap seluruh keturunan Sayyidah Fatimah binti Muhammad, baik dari garis lurus laki-laki maupun perempuan dicatat. Semua ini menjadi cerminan nyata, bahwa Islam begitu memuliakan perempuan, sebagai antitesis dari masa jahiliyah, di mana perempuan sangat direndahkan kedudukannya. Dalam tes DNA seseorang yang berkerabat semakin dekat, maka susunan DNA-nya juga akan semakin identik pula. Dan sebaliknya, semakin jauh kekerabatan, maka akan semakin jauh susunannya pula. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa sejak Nabi Adam yang diyakini menurut ilmu pengetahuan bahwa manusia modern berawal dari satu ayah yang sama, maka DNA Adam menyebar kepada seluruh keturunan laki-lakinya. Dan disebabkan oleh mutasi gen, baik karena faktor internal transkripsi DNA atau akibat faktor eksternal, misal kena wabah penyakit atau daya adaptasi di alam, maka rata-rata terjadi mutasi gen setiap 20.000 tahun. Sehingga terbentuklah haplogrup Y-DNA. Singkatnya, dalam uji DNA keluarga Nabi yang secara manuskrip, kitab dan kajian sejarah memang terjaga dan terindikasi sebagai keluarga Nabi, ternyata secara nyata telah terpetakan sebagai haplogrup J1A, dan ada kode Ibrahim P58, hingga kode-kode lainnya, seperti Bani Quraisy L959+, Ali bin Abi Thalib FGC 10500+, atau pecahan dari Hasan bin Ali FGC 8702. Dan Hussein bin Ali FGC 30416+. Sehingga terpetakanlah kode DNA ini yang awalnya dari tes DNA dua orang keluarga kerajaan Yordan, dan akhirnya menyebar ke keluarga Nabi yang lainnya, mendapatkan pemetaan yang jelas. Nah, Balawi yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi ternyata hasil uji Y-DNA-nya haplogrupnya G2. Artinya, secara garis lurus laki-laki telah batal demi ilmu pengetahuan, demi logika dan akal sehat. Bahkan dideteksi ditemukan kode DNA P303, yang disinyalir sebagai Yahudi maternity, garis ibu, atau menurut penelitian Ernest Renan, sebagai Yahudi suku ke-13, di luar keturunan 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebuah suku yang lenyap akibat serbuan bangsa Mongol dan Al-Hazar, dan kode ini banyak ditemukan di Pulau Ibiza, selatan Spanyol, sebagai akibat pelarian pasca inkuisisi di abad 16, pasca kejatuhan Daulah Umayyah Andalusia. Kode ini juga ditemukan pada uji DNA jasad Al Capone, pemimpin mafia Italia, seorang imigran Yahudi Italia yang hijrah ke Amerika, dan membentuk organisasi kejahatan modern pertama di dunia. Selain itu ditemukan kode PF 3296, yang terdeteksi pada beberapa keluarga Yahudi seperti Gunsberg, Goldstein, Rostas, dan lain-lain. Artinya, Balawi ini bukan keturunan Nabi, bahkan bukan bangsa Arab, dan malah terdeteksi sebagai ras Yahudi Ashkenazi Sephardic. Lihat tabel 057 dan 058 di Jewisna.net, sebuah situs pendeteksian gen Yahudi baik garis paternity atau maternity dari Yahudi internasional. Demikian kajian DNA ini disampaikan.
Sebagai seruan moral sesama warga bangsa Nusantara Indonesia tercinta kita, dengan pesan tidak penting,